Tiga aliran filsafat: rekonstruksionisme, esensialisme, dan eksistensialisme. Apa itu aliran rekonstruksionisme? Kata rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu rekonstruk, yang terbentuk dari dua kata, yaitu re yang artinya kembali dan konstruk yang artinya menyusun. Jadi rekonstruk artinya menyusun kembali. Aliran rekonstruksionisme merupakan aliran yang berusaha merombak tata susunan yang lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionisme pertama kali diprakarsai oleh John Dewey pada tahun 1920 melalui bukunya yang berjudul Reconstruction in Philosophy, yang kemudian dikembangkan oleh tokoh-tokoh yang lainnya. Siapa sajakah tokoh-tokoh aliran rekonstruksionisme? Yang pertama, John Dewey, yang merupakan penggagas aliran rekonstruksionisme. Menurut John Dewey, pendidikan sangatlah penting dalam rangka mengubah dan memperbaharui suatu masyarakat. Pendidikan dapat pula berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan keberanian dan pembentukan kemampuan intelijensi. Yang kedua, ada Colin Pratt. Colin Pratt berpendapat bahwa sekolah harus bisa menghasilkan manusia yang berpikir efektif dan bekerja konstruktif. Menurutnya, sekolah dapat menjadi pelopor perubahan masyarakat. Kemudian ada George Cairns. Dalam karyanya yang terbit pada tahun 1932 yang berjudul Dare the School Build a New Social Order, yang artinya beranikah sekolah membangun tatanan sosial yang baru, beliau menginginkan lembaga pendidikan dijadikan sebagai sarana rekonstruksi masyarakat. Kemudian ada Harold Reich. Beliau berpendapat sama menggunakan pemikiran John Dewey bahwa tujuan untuk pendidikan yaitu sebagai rekonstruksi masyarakat yang baru yang dapat dan dipandang layak dan bijaksana. Kemudian ada John Hendrick. John Hendrick berpendapat sebuah perubahan sosial dengan tujuan menuju sistem pembaharuan baru yang lebih maju dalam menetapkan sistem pendidikan guna meningkatkan kualitas akal pemikiran pada peserta didik dengan dilatih berpikir mandiri dalam sistem pembelajaran yang baru. Kemudian, Muhammad Iqbal merupakan intelektual dari Muslim. Beliau berpendapat mengenai pendidikan bahwa tujuan pendidikan ialah mampu membangun dunia bagi masyarakat dengan menggunakan kemampuan akal, indera, dan intuisi. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip aliran rekonstruksionisme. Yang pertama, masyarakat dunia sedang dalam kondisi krisis. Aliran rekonstruksionisme menganggap krisis dunia yang sedang dialami merupakan persoalan tentang kependudukan, sumber daya alam yang terbatas, kesenjangan global, tentang distribusi penyebaran kekayaan, rasisme, nasionalisme yang sempit, dan penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab. Persoalan tersebut dianggap sebagai tantangan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat luas dan meningkatnya kedunguan fungsional masyarakat dunia. Yang kedua, penciptaan tatanan sosial yang mendunia. Aliran rekonstruksionisme berpendapat
bahwa kerjasama menyeluruh dari semua bangsa adalah satu-satunya harapan bagi penduduk dunia yang berkembang, yang menghuni dunia dengan segala keterbatasan sumber daya alamnya. Era teknologi telah memunculkan saling ketergantungan dunia di samping juga kemajuan-kemajuan di bidang sains. Yang ketiga, pendidikan formal menjadi agen utama dalam tatanan sosial. Menurut aliran rekonstruksionisme, sekolah harus merubah secara mendasar peranan tradisionalnya dan menjadi sumber inovasi. Kalangan rekonstruksionisme di satu sisi tidak memandang sekolah sebagai pemilik kekuatan untuk menciptakan perubahan sosial seorang diri. Di sisi lain, mereka melihat sekolah sebagai agen kekuatan utama yang menyentuh kehidupan masyarakat, karena sekolah dapat mengayomi peserta didik. Dengan demikian, ia dapat menjadi penggerak utama dalam permasalahan sosial dan agitator utama perubahan sosial. Yang keempat, metode-metode pengajaran. Menurut aliran rekonstruksionisme, metode pengajaran harus bersifat demokratif agar peserta didik memiliki kebebasan untuk berpendapat dan guru senantiasa memberikan masukan serta meluruskan suatu persoalan. Yang kelima, pendidikan formal harus secara aktif mengajarkan perubahan sosial. Menurut aliran rekonstruksionisme, pendidikan harus mendorong peserta didik untuk memunculkan kesadaran terhadap persoalan sosial dan berperan aktif dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan memberikan solusi terhadap masyarakat. Oke, baik, kita bahas landasan atau konsep yang diusung pendidikan di aliran rekonstruksionisme ini. Tujuan pendidikannya pula, menurut aliran rekonstruksionalisme ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran siswa atau peserta didik dengan masalah-masalah sosial gitu, baik ekonomi, politik juga, dan dalam segala global gitu, dalam mendunia istilahnya. Selain itu, memberikan keterampilan kepada mereka atau yang tadi disebut siswa agar memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Ini tujuan inti dari aliran rekonstruksionalisme ini. Beberapa pandangan gitu ya, ada dua pandangan di sini menurut Ahlianto dan juga menurut Bremel. Oke, yang pertama kita bahas dulu menurut Ahrianto, pokok-pokok konsep pendidikannya itu seperti apa. Oke, yang pertama itu pendidikannya harus menciptakan tatanan sosial yang baru. Sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi sosial yang baru pula gitu. Dampak terhadap konsep pendidikan, khususnya aliran rekonstruksionisme. Ya, yang kedua ada esensialisme. Gerakan esensialisme pada masa modern berkembang pada abad ke-20 dan gerakan ini muncul atas jawaban pada aliran progresif. Gerakan esensialisme adalah suatu anggapan pendidikan nasional yang memandang bahwa nilai pendidikan harus tertuju pada nilai yang jelas. Gerakan ini juga membentuk pemikiran yang dasar mengenai kebudayaan dan sikap yang timbal balik setelah timbulnya Renaissance. Selanjutnya ada tokoh-tokoh aliran esensialisme. Yang pertama, Desiderius Erasmus. Yang kedua, Johann Amos Comenius. Yang ketiga, John Locke. Yang keempat, Johann Heinrich Pestalozzi. Yang kelima, Johann Friedrich Froebel.
Yang keenam, Johann Friedrich Herbart. Dan yang ketujuh, William T. Harris. Selanjutnya, ada pandangan aliran esensialisme terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Menurut aliran esensialisme, tugas utama dari pendidikan adalah mengajarkan pengetahuan dasar kepada peserta didik, serta keterampilan dasarnya yang harus berkaitan pada kehidupan. Sebagai praktiknya, seseorang yang memiliki gerakan esensialisme lebih mengutamakan 3 aspek, yaitu reading, writing, and arithmetic, dengan memiliki tujuan agar membentuk pribadi yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, yaitu kurikulum. Kurikulum sangat dipentingkan bagi esensialisme karena sebagai tolak ukur kenyataan, kebenaran, dan kegunaan. Serta sejarah perkembangan esensialisme, kurikulum ini menerapkan berbagai pola, diantaranya idealisme, realisme, dan sebagainya. Dalam hal ini, kurikulum esensialisme mesti dibuat oleh orang dewasa yang telah paham atas persoalan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Kurikulum ini juga berpusat pada mata pelajaran, seperti halnya di sekolah dasar yang menekankan pada kemampuan dasar membaca, menulis, dan matematika. Setelah sekolah dasar, maka diperluas di sekolah menengah dengan perluasan pelajaran matematika, sains, humaniora, bahasa, dan sastra. Selanjutnya, yaitu peran sekolah esensialisme. Peran sekolah adalah sebagai pemelihara dan wadah transformasi untuk warisan budaya dari generasi ke generasi, dengan cara melalui pengalaman. Tak hanya itu, peserta didik juga diajarkan berbagai aspek, seperti skill, pengetahuan, dan sikap nilai-nilai di sekolah, dengan bertujuan untuk menyadarkan para peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari anggota masyarakat. Oleh karena itu, peran sekolah bagi gerakan esensialisme sangatlah penting karena sebagai wadah peserta didik untuk mewujudkan keinginannya dari kemampuan yang mereka miliki. Dengan demikian, sekolah yang baik ialah sekolah yang berpusat pada masyarakat agar kebutuhan dan minat sosial yang sangat diutamakan. Dan yang terakhir yaitu peran guru esensialisme. Guru diutamakan untuk membimbing pertumbuhan peserta didik, seperti halnya di dalam kelas. Pada pandangan gerakan esensialisme ini, peran guru harus menjadi sosok yang ideal yang menguasai pengetahuan serta menjadi sosok yang diidolai oleh peserta didik. Dan pada saat proses belajar mengajar berlangsung, guru esensialisme akan menggunakan metode tradisional, seperti inisiatif guru yang berhubungan dengan kedisiplinan dan mental peserta didik. Eksistensialisme secara bahasa berasal dari 2 kata, yaitu ex yang artinya di luar dan sitensi yang artinya berdiri atau menempatkan. Dalam ilmu filsafat, eksistensi merupakan suatu aliran yang menekankan pada manusia, di mana manusia harus menciptakan makna dan mengkaji cara manusia berada di dalam dunia itu secara sadar. Aliran eksistensialisme ini memandang bahwa segala sesuatu itu berpangkal kepada eksistensi. Di dalam aliran eksistensialisme ini, terdapat beberapa kesamaan dalam hal ciri-ciri. Nah, beberapa kesamaan ini dikemukakan oleh Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Karl Jaspers, dan Gabriel Marcel. Kesamaan ciri-ciri tersebut di antaranya yaitu 1. Eksistensi atau keberadaan adalah motif pokoknya. Jadi, segala sesuatu itu bersumber atau berpangkal kepada eksistensi. Yang kedua, dinamis dalam mengartikan eksistensi. Sehingga eksistensi berarti berbuat, menjadi, dan merencanakan. 3. Keterbukaan dalam memandang manusia. Dalam hal ini, manusia tidak diarahkan, tetapi mereka menciptakan kehidupannya sendiri dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupannya. Yang keempat, manusia dipandang sebagai realitas yang terbuka dan belum selesai, serta masih harus dibentuk. Dalam aliran eksistensialisme ini, terdapat beberapa tokoh, di antaranya Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard ini
dianggap sebagai bapak eksistensialisme. Baginya, eksistensi manusia bukan sesuatu yang statis, tetapi yang dinamis, jadi bergerak dari suatu kemungkinan menuju kenyataan. Karl Jaspers, dalam pandangan Karl Jaspers, ia mengungkapkan bahwa ada atau berada dalam eksistensi sendiri merupakan pokok persoalan filsafat yang terpenting. Martin Heidegger, menurut Martin Heidegger, pokok utama dalam eksistensi adalah cara manusia berada di tengah-tengah makhluk lainnya. Bagaimana cara manusia terlibat atau bersatu dengan alam sekitarnya. Jean-Paul Sartre. Nah, kalau Søren Ebbe Kierkegaard disebut sebagai bapak eksistensialisme, Jean-Paul Sartre ini dianggap sebagai seseorang yang mengembangkan aliran eksistensialisme. Menurut Friedrich Nietzsche, aliran eksistensi memiliki beberapa sifat, yaitu 1. Merupakan gerakan protes terhadap filsafat barat tradisional dan masyarakat modern. 2. Menolak bergabung dengan aliran yang berwatakkan teknologi totalitarianisme yang bersifat impersonal. 3. Membahas soal-soal kedudukan sulit dari manusia. 4. Menekankan kesadaran ada atau being dan eksistensi. 5. Percaya bahwa setiap pengetahuan tidak terpisah dari subjek yang mengetahuinya. Yang 6. Menekankan individual, kebebasan, dan pertanggungjawaban. Pendidikan menurut aliran eksistensialisme. Tujuan pendidikan. Tujuan dari pendidikan menurut aliran eksistensialisme ialah mendorong manusia agar mengembangkan potensi untuk pemenuhan dirinya sendiri. Kurikulum. Kurikulum menurut aliran eksistensialisme mengacu pada kurikulum liberal, yaitu memberikan kebebasan bagi manusia, sehingga di sekolah harus diajarkan hormat terhadap kebebasan dan privasi masing-masing individu. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran menurut aliran eksistensialisme lebih cenderung ke arah metode Socrates, yaitu metode induksi sebagai proses pemahaman manusia atas dirinya. Dampak eksistensialisme terhadap pendidikan. Aliran eksistensialisme memiliki dampak atau pengaruh bagi pendidikan. Yang pertama, pengaruh positif. Pendidikan menurut aliran eksistensialisme lebih diarahkan kepada bentuk pembiasaan diri atas tradisi rasional dan ilmiah. Kedua, pendidikan menurut aliran eksistensialisme lebih mengutamakan pada pelayanan individual sehingga dapat memberikan side effect. Yang ketiga, pendidikan menurut eksistensialisme bertujuan untuk mencetak peserta didik yang memiliki pengetahuan yang luas dan komprehensif serta menjadi problem solver. Yang keempat, pendidik harus bersifat demokratis dan dapat mengayomi setiap potensi yang ada dalam diri peserta didik. Yang kelima, pelajaran yang diajarkan kepada pelajar merupakan materi-materi yang dapat mengasah potensi dan keahlian peserta didik. Selain itu, terdapat dampak negatif yang dipengaruhi oleh aliran eksistensialisme terhadap pendidikan. Di antaranya adalah 1. Pendidikan dalam aliran eksistensialisme memiliki konsep freedom in education. 2. Kurikulum yang digunakan menurut aliran eksistensialisme mengacu kepada kurikulum liberal. 3. Dalam aliran eksistensialisme lebih banyak menempatkan peserta didik sebagai individu atau tunggal dalam hidupnya. Yang keempat, pendidikan menurut aliran filsafat eksistensialisme lebih mengutamakan pada kemampuan individu.